Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Hari ini Bu Guru Nur Wahidah Syafarina, Bu Guru sendiri yang akan menjelaskan sedikit tentang materi bilangan perpangkatan dan bentuk akar. Diharapkan siswa-siswa dalam pembelajaran di rumah ini, kalian memperhatikan dengan seksama setiap penjelasan yang Bu Guru berikan. Nah, pelajaran hari ini bilangan perpangkat dan bentuk akar. Tujuan dari pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bilangan bulat dan sifat-sifatnya dengan jelas. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bilangan bentuk akar dan sifat-sifatnya dengan jelas. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan hasil operasi bilangan berpangkat, bilangan bulat, dan bilangan rasional dengan benar. Yang terakhir, peserta didik mampu menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan bentuk-bentuk akar dengan benar. Oke, kita masuk di bilangan perpangkatan atau bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Contoh, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan titik-titik, atau 7 kali 7 kali 7 sama dengan titik-titik. Nah, pangkat bulat positif dia punya bentuk umum adalah A pangkat N. Apa itu A pangkat N? Artinya adalah A kali A sebanyak N faktor. A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif. A sendiri itu disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut pangkat atau eksponen. Oke, nyatakan bilangan berpangkat berikut dalam bentuk perkalian berulang. 5 pangkat 3 sama dengan, artinya adalah 5 kali 5 sebanyak berapa kali? 3 kali. Jadi kalau misalnya pangkatnya 3, kalian harus kalikan dia sebanyak 3 kali. Min 3 pangkat 4 artinya adalah min 3 kali min 3 dikalikan sebanyak berapa kali? 4 kali. 1/2 atau setengah dipangkatkan 2 itu sama dengan setengahnya dikali dengan setengah sebanyak 2 kali. Jadi kalau pangkatnya 2 ya berarti setengah kali setengah. M pangkat 4 artinya M kali M kali M kali M berapa kali? Oke, 4 kali. Jadi tergantung di situ lihat perpangkatannya. Nanti kalian kalikan sebanyak pangkatnya. Jadi kalau misalnya dia pangkat 3, nanti kalian harus kalikan dia punya bilangan yang tadi, bilangan pokoknya itu berapa sebanyak pangkat tersebut ya. Oke, ini untuk bilangan berpangkat yang diubah ke perkalian berulang. Bagaimana kalau sebaliknya? Nyatakan bentuk perkalian berikut dalam bentuk perpangkatan atau berpangkat. Contohnya 5 kali 5 kali 5. Kita hitung dulu, 5-nya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, bilangan yang paling di situ angka 5-nya berarti 5 dulu, baru sebanyak berapa kali? Maka 5 pangkat 3. Jadi penulisannya kalian lihat ya, 5 kali 5 kali 5. Oh, ini angkanya 5. Berarti lihat dulu. Oh, setelah 5 ini pangkatnya berapa? Lihat, 1, 2, 3. Kita hitung 5-nya berarti sebanyak 3 kali. Sekarang min 3. Min 3 kita lihat. Oh, semua ini min 3. Min 3, min 3, min 3, min 3. Artinya adalah min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. Maka min 3 dipangkatkan berapa tadi? 4 kali.
Setengah kali setengah berarti setengah pangkat 2. M kali M kali M sama dengan berarti M pangkat 4. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama 3 pangkat 4 tambah 2 pangkat 2. Contoh soal nomor 2 7 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Dan contoh soal nomor 3 2 pangkat N sama dengan 16. Penyelesaian contoh soal nomor 1. 3 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 2 artinya adalah 3 kali 3 sebanyak 4 kali ditambah 2 pangkat 2. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 adalah 81. 2 kali 2 adalah 4 sama dengan 85. Oke, masuk ke contoh soal nomor 2. 7 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 artinya 7 kali 7 kali 7 pangkat 2 adalah 7 kali 7 dikali dengan 4 pangkat 2 artinya adalah 4 kali 4 sebanyak 2 kali. Jadi 7 kali 7 kali 4 kali 4 hasilnya adalah 784. Contoh ketiga 2 pangkat N sama dengan 16. 2 pangkat N sama dengan, kita lihat 2 pangkat berapa sama dengan 16. Kenapa 2? Karena dia punya A atau bilangan real itu adalah 2. Jadi 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8, 8 kali 2 adalah 16. Jadi 2-nya sebanyak 4 kali. Sehingga 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4. Jadi N yang kita peroleh adalah N sama dengan 4. Kita masuk dalam bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif adalah bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen positif. Apa itu eksponen? Eksponen ialah penyebutan lain dari pangkat. Di sini kita belajar tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif tadi kita sudah yaitu A pangkat N tadi, di mana A itu adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif. Nah, ada beberapa sifat-sifat dalam berpangkat positif. Sifat pertama A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau perkalian pangkatnya ditambah. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Kalau pembagian pangkatnya dikurang. A pangkat M lalu dipangkatkan N lagi, jadi sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikali. A B pangkat M berarti A pangkat M kali B pangkat M. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Untuk B tidak boleh sama dengan 0. Ya, contoh soalnya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5 berarti dia punya bilangan real yaitu 3. Jadi kalau perkalian pangkatnya dijumlah. 7 pangkat 3 per 7 pangkat 6 berarti 7 pangkat 3 kurang 6, 7 pangkat min 3. Contoh ketiga 3 pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi 4, jadi 3 pangkat 2 kali 4 yaitu 8, jadi 3 pangkat 8. Contoh selanjutnya 2A pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali A pangkat 3. Jadi 2-nya dipangkatkan 3, A-nya juga dipangkatkan 3. 3 per 2 pangkat 5 itu dalam kurung ya. Kalau ada dalam kurung gitu berarti yang semua dalam kurung itu dipangkatkan. Jadi 3 pangkat 5 per 2 pangkat 5.
negatif. Selanjutnya adalah pengertian bilangan berpangkat negatif, yaitu bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen negatif. Adapun sifat-sifat bilangan berpangkat negatif yaitu apabila A anggota bilangan real, A tidak boleh sama dengan 0, dan N ialah bilangan bulat negatif. Jadi misalnya A pangkat min N sama dengan, kalau diubah ke dalam pangkat positif berarti 1 per A pangkat N. Atau kalau misalnya A pangkat N pangkat bulat bilangan berpangkat positif, ubah ke dalam bilangan berpangkat negatif berarti 1 per A pangkat min N. Oke, contoh soal A, B pangkat min 2. A-nya nggak ada pangkat dan B-nya adalah pangkat min 2. Di dalam contoh ini kita disuruh rubah ke dalam bilangan pangkat bulat positif. K sama dengan A kali 1 per B pangkat 2. A kali 1A per B pangkat 2. P pangkat 3 Q pangkat min 2 R pangkat min 2 sama dengan P pangkat 3 dikali Q pangkat min 2 tadi. Kalau ke positif berarti menjadi 1 per Q pangkat 2 dikali 1 per R pangkat 2. P pangkat 3 kali 1 kali 1 adalah P pangkat 3 Q pangkat per Q pangkat 2 R pangkat. Oke, bilangan berpangkat 0, selain bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif, ada juga namanya bilangan berpangkat 0. Jadi bilangan berpangkat 0 itu yaitu A pangkat 0 sama dengan 1 didapat dari A pangkat N per A pangkat N. Jadi apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya tetap 1. Misalnya 1000 pangkat N 1000 pangkat 0 berarti 1. 100 pangkat 0 berarti 1. 30 pangkat 0 itu juga 1. Jadi apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi hari ini sekian dari Ibu tentang bilangan berpangkat. Hari ini kita sudah belajar bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Ibu harap kalian bisa lebih memahami. Jika ada pertanyaan silakan di komen. Dan jika kalian merasa materi ini kurang kalian pahami, bisa kalian putar ulang lagi. Siapa tahu dengan kalian memutar ulang, kalian lebih memahami materi yang Ibu berikan. Jadi sekian dulu dari Ibu tentang bilangan berpangkat. Untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang bentuk akar. Oke, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.